Hai guys, berjumpa lagi dengan channel Karya Yaman. Lagi-lagi saya akan menjawab pertanyaan tentang terkait dengan grafting pala. Pertanyaan yang saya jawab dua poin yang penting. Pertama, bagaimana setelah perlakuan grafting tentang penyiramannya. Untuk penyiraman grafting, kalau menurut pengalaman saya di awal-awal ya, sebelum dilakukan grafting itu hendaknya disiram dulu supaya ada cadangan air yang ada di tanah dan di tanaman. Pertama. Lalu setelah perlakuan grafting itu saya melakukan di awal-awal perlakuan ya, belum dilakukan penyiraman. Kenapa? Karena saya melakukan percobaan ini 2 kali gagal, ketiga kali baru berhasil. Nah, ketiga kali itu saya melakukannya, menyiramnya itu 1 kali 24 jam baru saya lakukan penyiraman. Saya ibaratkan ini bagikan operasi. Nah, manusia yang melakukan operasi ada beberapa jeda, ada beberapa waktu kemudian baru bisa minum air. Nah, saya ibaratkan seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua terkait dengan grafting pala lagi, tapi ini yang lebih penting. Bagaimana kalau kami membeli hasil grafting pala, apa bisa dijamin buahnya bisa menjadi bagus? Materi saya yang kemarin kan tentang bagaimana cara melakukan grafting. Jikalau Anda melakukan grafting untuk keperluan pribadi, hendaknya mengambil di pohon-pohon yang berbuah lebat seperti ini Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh pohon sebagai sumber benih untuk entris ya. Pohon yang sudah berumur di atas 20 tahun, nah itu akan hasilnya lebih bagus daripada Anda membeli. Nah, bagaimana dijaminnya satu grafting itu dapat berbuah bagus? Jawabannya hanya satu, dari pohon induk yang blok penghasil tinggi. Lalu kalau saya selaku pembeli, saya tahu dari mana bahwa ini dari blok penghasil tinggi? Jangan-jangan diambil dari pohon sembarangan lalu disambung dijual. Nah, ini saya kembali, jikalau saya selaku yang melakukan grafting, lalu saya akan jual selaku penangkar ya. Kalau saya selaku penangkar, Anda MOU, saya harus MOU dengan pemilik pohon induk. Nah, di mana saya tahu pohon induk bahwa yang bersangkutan mempunyai pohon induk? Nah, kalau di lokasi saya di Ternate ada beberapa pohon induk yang ada blok penghasil tingginya, yang bukan hanya dinamai begitu saja, dia di SK-kan oleh Dirjen Perkebunan. Nah, karena penonton saya ada yang di luar negeri, entah di luar negeri bagaimana regulasi, bagaimana aturannya, nah itu kembali ke negara masing-masing. Kalau di Indonesia dia harus di SK-kan. Kalau dulu SK-nya itu SK blok penghasil tinggi, SK pohon induk itu dikeluarkan oleh kepala daerah tingkat 1. Kalau sekarang dia dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Nah, kenapa kok harus mempunyai pohon induk atau dari blok penghasil tinggi? Itu menjamin bahwa dia penangkar melakukan perbanyakan tentang grafting pala ini terjamin. Tetapi bagaimana, ada sertifikatnya? Memang sekarang belum ada sertifikatnya, tapi minimal Bapak dan Ibu selaku pembeli atau penangkar di luar dari Ternate, setelah membeli entris, setelah memperoleh entris, itu Anda wajib memiliki atau meminta yang bersangkutan menunjukkan bahwa dia punya pohon induk. Nah, kenapa harus punya pohon induk? Pohon induk itu melalui 2 tahap penting.
Pertama, dilakukan eksplorasi yang begitu panjang. Eksplorasi itu penjelajahan. Lalu yang kedua, determinasi setiap tahun. Determinasi itu dilakukan penilaian oleh pemerintah, apakah masih layak dilakukan pohon induk. Tapi sebenarnya ini pohon induk bukan untuk grafting pala. Pohon induk ini sebenarnya untuk generatif atau perbanyakan secara biji. Tapi bagaimana kalau saya sarankan harus punya pohon induk? Ya dari pohon induk itulah, dari pohon induk yang dimiliki oleh penangkar-penangkar benih itu bisa menjamin bahwa Bapak dan Ibu bisa memiliki hasil grafting yang terbaik menurut saya ya. Ini belum ter SK-kan karena ada pertanyaan terkait pertanyaan kemarin. Pertanyaan kemarin, bagaimana apa bisa dijamin grafting yang saya beli bisa berbuah bagus? Nah, itu jawabannya guys. Oke, sebelum mengakhiri menonton video ini jangan lupa subscribe, like, komentar, share video ini. Terus saya titip, saya lebih suka orang yang bertanya. Oke? Ya, terima kasih. Dadah.